Selamat pagi, pagi, Pagi. Rika. Oke, Mbak Adi, ini merupakan episode kedua dari salah satu program terbaru kita, yaitu Ngopi Sambal. Nah, Ngopi Sambal sendiri itu adalah singkatan dari ngobrol tapi sambil belajar. Nah, Mbak Adi, kira-kira hari ini tema pembicaraan kita apa lagi ya? Hari ini kita spesial mengundang seorang ibu ya, yang berhasil di bisnis ini gitu ya, kita mau angkat womanpreneurs gitu ya. Jadi dunia di mana peran gandanya seorang wanita dan dua-duanya berhasil, itu yang amaze ya. Kita mau angkat itu supaya bisa berbagi sama teman-teman di agensi yang lain. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita panggil kembali ya narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Lili. Ibu Lili udah hadir. Pagi, Bu. Pagi Bu Lili. Pagi Adiana. Oke. Ibu Lili apa kabar hari ini, Bu? Puji Tuhan, baik, sehat. Oke. Bu, sebelum kita mulai tanya-tanya, kita mau kasih congratulations dulu ya, Bu. Selamat ya, Bu, udah jadi top AD-nya dari IA Finansial ya, Bu. Luar biasa. Ini udah yang keberapa kali, Bu? Pertama, kedua kali, Bu? Ini kalau 2 tahun terakhir ini kebetulan nomor 1 Indonesia sih. Iya, 2 tahun berturut-turut ya, Bu. Congratulations, luar biasa banget ya. 2 tahun berturut-turut. Ibu, Bu Lili sekarang lagi sibuk apa, Bu? Kalau boleh tahu. Hari ini saya sih lagi udah di kantor, lagi ngerjain rutinitas lah. Mesti ngerjain rutinitas administrasi, sedikit, motivasi, gitu-gitulah. Hari. Jadi udah rutinitas banget ya, Bu ya, tiap hari ya. Nah, Ibu ya, Desember ya. Bener banget. Kita aja masih masuk kantor ya, Bu, hari ini ya, Bu? Masuk dong. Padahal cuti bersama ya. Saya juga masih masuk di kantor nih ya, Bu. Ibu Lili sebenarnya dulu cita-citanya jadi apa nggak sih, Bu? Jadi kayak dulu kan nggak ada ya tuh, Bu, orang mau cita-cita dari kecil saya pengen jadi agen asuransi. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, Lili dulu cita-citanya jadi apa, Bu? Saya dulu cita-citanya sebetulnya waktu saya muda, belum married, saya masih SMA gitu, cita-cita saya sebetulnya jadi psikolog. Nah, cocok nggak sih? Oh, cocok. Sebetulnya cita-cita saya jadi psikolog, cuman orang tua itu bidangnya kerjanya di pengusaha, mereka nggak terlalu setuju. Jadi mereka nggak memperbolehkan saya untuk kuliah psikologi. Mereka lebih menganjurkan saya ambil ekonomi gitu. Jadi akhirnya cita-cita saya psikolog nggak kesampaian nih. nah Ibu kan cita-cita jadi psikolog nih, cuma nggak diizinin, jadi akhirnya ngambil ekonomi. Nah, perjalanan karir Ibu sendiri sampai ada di posisi sekarang tuh gimana, Bu? Jadi dari sekolah ekonomi, lulus jadi apa dulu atau langsung jadi agen asuransi, Bu Lili? Saya dari lulus kuliah, saya ambil akuntansi ya. Jadi waktu lulus kuliah itu saya langsung buka toko sih. Langsung buka toko karena suami buka toko gitu. Jadi saya ikut ngejagain. Tapi saya pikir setelah kerja bareng suami gitu, kadang-kadang kan namanya 2 kepala, mungkin ada sedikit ini, akhirnya saya memutuskan saya pengen kerja sendiri karena waktu saya tuh cukup banyak lowong gitu. Kan namanya kerja bantuin itu kan suka-suka gitu ya. Terus lagian kalau suka-suka, terus pas kita bantuin, pas kita punya ide apa, idenya nggak sama juga kan jadi sedikit kurang pas gitu. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa saya nggak usaha sendiri. Gitu. Jadi saya buka toko juga, saya toko BBM. Jadi awal saya berkarir di sini, saya buka toko BBM. Dan kebetulan pimpinan daripada AIA yang di Malang itu langganan saya. Jadi dia waktu saya buka toko Jakarta, dia nawarin saya asuransi untuk anak saya. Jadi saya pikir dia waktu itu ngomong gini, kamu mau nggak sih jadi agent? Karena kalau kamu jadi agent komisinya buat kamu. Kalau kamu
ikut sama saya, nggak ada diskon, dia bilang. Terus saya bilang, berapa sih komisi? Dia sebutin, terus saya bilang, namanya mungkin mata duitan juga ya. Namanya Tempat bisnis pengusaha. ya Bu. Iya, tertarik juga saya sedikit gitu. Jadi saya nanya sama dia, kalau saya jadi agent, ininya apa sih? Keuntungannya apa? Terus kalau saya udah bosen, saya mau berhenti, boleh nggak? Ada sanksi nggak? Gitu. Ternyata smooth aja sih jalan, saya coba gitu. Oke, Saya berarti coba Ibu jadi agent. awalnya niat jadi agent itu cuma part time aja ya Bu, sampai akhirnya memutuskan untuk Iya, full time ya Bu. Nah, dari iya. part time memutuskan untuk full time itu kenapa Bu? Mungkin karena komisinya udah gede kah atau udah lebih nyaman jadi agen asuransi Bu? Ya. Waktu saya part time itu saya join 96 ya. Jadi 96 saya join, waktu 96 saya ya part Bu? time 96. Jadi Wah, jadi tahun ini ketahuan. udah berapa tahun tuh Bu? Udah 20 tahunan ya Bu? 25 tahun. 24 Bu? Ya Ya 24 mau ampun. 25 tahun lah. Ya. Waktu saya part time, awalnya saya join itu saya memang iseng ya. Jadi 3 bulan sekali ada target, saya ditelepon, saya closing. 3 bulan lagi ditelepon, saya jalan, saya closing. Seperti itu sampai 2 tahun saya join di sini itu terjadi krismon 98. Nah, waktu krismon ternyata penghasilan saya di sini di toko kan otomatis drop karena saya punya baby shop ya, sedikit banyak drop, ya drop cukup lumayan lah. Nah ternyata pekerjaan saya yang di sini itu justru penghasilannya nggak drop, kok malah dia bagus gitu. Jadi akhirnya saya putuskan mulai serius di pekerjaan ini gitu, sehingga saya naik ke jenjang yang lebih tinggi, ke leader. Saya mulai rekrut ibu-ibu rumah tangga juga yang mungkin punya waktu lowong juga. Terus kemudian itu 98. Kemudian 2001 saya naik jadi agency director sampai sekarang. Luar biasa, berarti Ibu udah jadi agency director 19 tahun ya Bu? Iya, lumayan ya. Oke. Lama banget, 19 tahun. Lumayan lah. Kalau misalkan anak-anak dia udah lulus SMA. Iya Bu, Ibu Lili masuk jadi agent 96, saya aja lahir 95 Bu, berarti karir Ibu sama nih Bu dengan usia saya ya Bu. Ya ampun, seanak ibu ya. Makanya Mbak Di udah lama banget. Jadi apa namanya, Bu Lili kalau ibarat anak tuh udah bisa merit lah ya Bu, udah siap mau merit ya, udah dewasa untuk jadi level AD gitu, 19 tahun. Belum lah. Kalau sekarang belum 19 ya? Masih adalah Adiana. Udah apa? Hati. Kalau muda. Oke, aku terusin ya Bu Lili ya. Jadi tadi pengalaman secara pribadinya Bu Lili, kita sekarang masuk gitu Bu ya. Kita mau bincang-bincang lebih deep lagi, lebih dalam lagi supaya keberhasilan Ibu ini dapat ditularin gitu. Karena saya lihat sekarang banyak wanita yang memang ambil bagian dan berperan ganda ya Bu Lili ya. Gitu. Nah, menurut Bu Lili sendiri nih ya, emang wanita tuh harus kerja ya Bu ya? Karena ada yang tanya, zaman dulu banget itu wanita tuh ujung-ujungnya dapur, ujung-ujungnya ngurusin anak gitu ya. Tapi aku lihat Bu Lili ini sosok yang sukses gitu loh, dan banyak juga wanita-wanita yang memang sukses gitu. Apakah menurut Ibu sendiri emang harus kerja wanita? Gitu. Ya. Kalau masa sekarang ya, kalau zaman dulu masa saya mungkin banyak wanita yang tidak bekerja ya. Tapi kalau masa-masa sekarang atau 25 tahun terakhir saya jalanin pekerjaan ini, menurut saya seorang wanita memang harus bekerja. Yang pertama itu mungkin untuk pertumbuhan kepribadian ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Karena menurut saya wanita yang bekerja, mungkin wanita yang bekerja juga nggak selalu enggak ya. Tapi menurut saya wanita yang bekerja dia akan lebih proaktif, lebih bertumbuh secara kepribadian, secara kalau saya merasakan ya, secara ilmu, secara pengetahuan, sehingga
membuat komunikasi dengan suami itu justru lebih lancar ya. Lebih Kalau dia nyambung mau ya Bu ya. nyambung kitanya. Gitu. Kalau saya cuma di dapur, saya ngomongnya resep masakan gitu ya. Terus anak, saya ngomelnya tentang anak-anak sakit, kenapa kok dia kayak ini, tentang begitu-begitulah. Tapi dengan bekerja, kita bisa nyambung segala hal. Mau politik, mau keadaan ekonomi, mau apapun. Biasanya suami-suami yang bekerja sukanya ngobrol ringannya juga masalah-masalah yang seperti itu, gitu, olahraga, apa. Jadi kita bisa nyambung, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya seorang wanita harus bekerja, kenapa? Karena kita belum tahu resiko kedepannya itu seperti apa yang akan terjadi terhadap keluarga kita. Ya, syukur kalau besok Tari Diana udah married belum? Belum Bu, doain udah. Udah ya. Syukur kalau besok sampai kita tua ternyata keadaan ekonomi keluarga membaik dan suami selalu sehat, kita nggak bekerja, masih oke, gitu ya. Amit-amit jebak bayi kalau terjadi musibah terhadap pencari nafkah utama kita dan ternyata kita nggak siap, gimana coba? Nah itulah kenapa saya pikir seorang wanita harus bekerja supaya dia siap secara finansial apapun yang terjadi. Jadi dia bisa mencari nafkah sendiri, dia udah mandiri secara keuangan. Dari sisi mental kita pasti sedih ya kalau sampai ditinggal, tapi jangan sampai dari sisi keuangan itu juga drop banget, itu sama kayak neraka di dunia kali ya. Iya. Menurut Bu Lili tadi ya kesimpulannya itu untuk lebih pengembangan diri ya, pengembangan diri, aktualisasi diri. Ya, dan paling kalau Tidak. Nah, waktu itu Bu, apakah itu yang menjadi dasar Ibu akhirnya Ibu memutuskan untuk oke deh aku kerja gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, by the way anyway Bu, cita-cita Ibu jadi psikolog tuh sama loh sama saya Bu. Dulu saya juga pengen jadi psikolog gitu. Sama banget, makanya saya senang bisa ngobrol sama Ibu gitu ya, untuk bisa ujung-ujungnya saya juga menikmati gitu untuk pengembangan diri. Nah, sama dalam hal itu. Terus apa Bu dorongannya waktu Ibu mau kerja gitu? Yang kuat, yang akhirnya Ibu, oke, aku benar-benar akan ambil bagian besar di pekerjaan. Gitu. Dorongan yang membuat saya bekerja sebetulnya sih rada mengalir ya, karena saya sebetulnya dari SMA, dari sekolah SMA tuh saya udah suka jualan gitu, atau jualan apa aja, juga toko. Jadi saya jualan apa barang-barangnya dia yang saya bisa jual di SMA, di kos-kosan, contohnya baby doll, contohnya spray. Saya jual macam-macam di SMA. Terus waktu saya married, kan saya bantuin suami, ya. Terus saya juga jaga anak. Waktu habis married 2 tahun saya punya anak gitu, jagain anak. Terus saya pikir waktu lowong saya ini cukup banyak gitu. Jadi saya merasa sayang ya waktu lowong saya kalau nggak dipakai untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang menghasilkan. Yang pertama, kenapa saya putuskan juga untuk bekerja. Yang kedua mungkin menurut saya kalau saya ikut bekerja tentu aja karena saya waktu itu masih keluarga muda, suami juga memang udah bekerja, tapi kan karena masih muda penghasilan juga lebih terbatas ya. Saya pengennya itu bisa menambah penghasilan di dalam keluarga juga. Jadi di samping waktu lowong itu sayang kalau dibiarin gitu aja, saya pengen juga waktu lowong saya ini bisa bermanfaat yang bisa menambah penghasilan keluarga. Sehingga apa-apa lebih gampang gitu. Itu yang memutuskan akhirnya saya coba bekerja. Saya buka usaha sendiri. Saya ya banyaklah yang saya lakukan waktu saya masih muda. Mungkin dari keluarga juga ya Bu. Karena keluarganya ibu pengusaha, jadinya kayak aneh gitu ya Bu, kalau kita nggak ada usaha-usaha buat cari duit ya Bu. Iya, kayaknya ngapain banget gitu sih, kok waktu lowong mau tidur juga udah bosen, mau masak juga. Ya nggak sih, kalau misalkan coba Tari sama Diana kalau di rumah disuruh masak, terus sama bersih-bersih, lapnya udah di sini, supaya
Enggak sih gitu. Bosan pasti. Bener. Jadi saya merasa bosan dan saya merasa waktu saya kok ngapain ya? Habis turun, habis bantuin di toko sebentar, bosan, saya masuk lagi ke dapur, bosan, saya waktunya banyak banget yang tersisa gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan aja deh, kerja sendiri deh, harus ditekuni, harus di ini, pasti saya akan waktu saya lebih berguna gitu. Jadi akhirnya saya putuskan saya harus bekerja. Oke, Bu Lili, ternyata setelah memutuskan kan Ibu jadi semakin berprestasi, menghasilkan, dan pasti ujung-ujungnya kalau menurut aku sih pasti akan lebih diseriusin gitu. Ternyata hasilnya yang mungkin tadinya nggak nyangka ya Bu ya, tiba-tiba menjadi satu income yang sangat membantu keluarga gitu. Nah, saya pernah dengar nih Bu ya, ini juga saya juga udah punya anak kebetulan, terus itu wanita itu pasti punya yang namanya itu ya Bu ya, perasaan bersalah, guilty feeling gitu ya. Saya juga pernah punya gitu ya, teman-teman saya juga curhatnya gitu ya. Kalau kita fokus di karir gitu ya, fokus di kerjaan, pasti ada rasa, aduh anakku gimana ya, dititipin sama mbak, dititipin sama pembantu gitu. Terus kalau terlalu fokus di keluarga, nggak enak juga sama kantor gitu, sama kerjaan, kayaknya kok nggak sungguh-sungguh gitu. Nah, itu pernah nggak Bu punya perasaan kayak gitu gitu? Karena menurut aku pernah, teman-teman pernah gitu. Terus gimana Bu? Pernah sih ya. Jadi perasaan seperti itu justru pernah terjadi pada saat anakku masih kecil. Jadi aku ini 10 bulan, anak yang pertama 10 bulan bekerja. Nah, aku bekerja awalnya itu buka toko perlengkapan bayi. Terus kemudian nyambi itu ada kerjaan sampingan di asuransi gitu ya. Terus kemudian lahir anak kedua, itu masih oke-oke aja, mereka bayi, mereka masih oke, nggak ada komplain, nggak ada ini kan ya. Iya, masih bayi. Saya juga bersalah pada waktu itu. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai karir, di toko saya serahin ke supervisor, saya mulai karir di asuransi, tentu aja jam saya lebih banyak kepake untuk pekerjaan juga. Nah, itu rasa bersalah itu timbul waktu anak saya yang kecil. Anak saya yang kecil itu gini, dia nanya waktu pulang sekolah, mungkin dapat pelajaran di sekolah ya. Dia ngomong sore ketemu saya, dia bilang gini, Ma, kalau menurut ibu guru itu kalau Billy pulang sekolah itu ibu di rumah sedang memasak. Asik. berat. Ya, saya sampai pertama cek gitu ya, susah juga ngejawabnya ya, karena nah ini apa yang mesti saya jawab gitu. Akhirnya saya ngobrol sama dia, ya itu memang seharusnya seperti itu, tapi selama ini Billy pernah nggak sih mau memasakin? Lumayan sering kan saya dulu masak untuk mereka, karena waktu mereka kecil saya tuh lebih suka masak sendiri karena saya merasa lebih bersih gitu aja sih buat mereka. Tapi ya nggak, menjelang mereka udah mulai SD kelas 3, mulai kelas ini saya sudah masaknya udah dikurangin gitu. Lebih jarang masak karena waktunya untuk pekerjaan juga sih. Jadi saya komunikasi sama dia, Bill, kalau misalkan Billy mau mama yang masak terus di rumah, terus satu ketika Billy pengen beli Nintendo nih. Ya, Nintendo waktu itu mainannya mesin Nintendo, tapi kan cukup mahal Nintendo waktu itu ya. Mungkin sekarang Nintendo juga barang biasa, tapi waktu itu cukup mahal Nintendo. Saya bilang, kalau pengen beli Nintendo, itu mama harus bantuin papa bekerja. Saya kasih pengertian sama dia seperti itu. Ya, karena sudah buat dia nanggep. Apa yang disampaikan ke dia. Mama mesti bantuin papa bekerja. Nah, untuk itu mama mungkin lebih masak, mungkin Billy pulang mama belum di rumah. Nah, tapi sebaliknya Billy bisa beli Nintendo. Terus kalau Billy pengen sesuatu yang lain, mungkin itu mama bisa dengan mama bekerja, mama bantu bekerja, bisa membuat kamu lebih mencukupi untuk kamu kalau beli mainan yang kamu pengen gitu. Mungkin itu
sedikit banyak masuk mungkin ke dia, karena namanya anak cowok, anak saya 2 cowok. Ya, anak cowok-cowok ini kalau beli mainannya yang nggak banyak kayak cewek mungkin ya aksesorisnya, tapi cukup mahal-mahal gitu ya. Anak saya suka, yang satu suka robot, ya, yang satu juga suka mobil-mobilan, pokoknya mau mobil segala macam. Yang satu suka robot, dan robotnya itu Power Ranger, cukup mahal, Bandai. Set itu waktu itu bisa di 500 ribuan gitu ya. Jadi pada akhirnya mereka cukup mengerti. Jadi rasa bersalah pasti ada, ya. Tapi saya mikir lagi, dari hasil yang saya dapat, ternyata bisa menaikkan lifestyle keluarga saya gitu. Kalau pengen apa-apa ya, kalau suami sih kalau untuk makan, sekolah dan lain-lain cukup ya. Tapi namanya keluarga muda, kalau kita pengen jalan-jalan misalkan, ya biasanya kita tunda dulu. Kalau jalan-jalan sekedar ke mall mungkin oke. Tapi gimana kalau kita misalkan Bali, pengen ke Singapura gitu ya. Jadi keluarga lebih terbatas gitu. Jadi saya berpikirnya lebih ke arah sana. Terus saya berpikir juga satu ketika kalau dengan pekerjaan sekarang ini mampu nggak sih kalau misalkan anak saya misalkan pengen sekolah di Amerika, pengen sekolah di Australia, pengen sekolah, ternyata mereka pinter gitu ya. Terus mereka pengen sekolah yang lebih bagus, pengen keluar gitu, bisa nggak sih saya sekolahin? Nah, makanya saya putuskan saya tetap berusaha berkomunikasi dengan mereka dan saya tetap melanjutkan pekerjaan saya. Rasa bersalah pasti ada, sedikit banyak pasti ada. Iya. Tapi sudah punya solusi. Ya, dan ternyata efek yang mereka dapat itu jauh mengobati rasa bersalah saya yang dulu. Oke. Sampai sekarang masih sering protes nggak Bu Lili? Udah nggak lagi ya? Enggak. Udah tenang. Anak saya udah lebih gede. Udah menikmati ya Bu? Udah dapet robot, Ari? Udah menikmati, udah dikasih mobil. Berarti nggak mungkin protes. Iya. Nah, Bu Lili, kalau dalam meniti karir gitu kan pasti ada yang namanya memang flexi time gitu ya kalau di dunia asuransi. Tapi pada kenyataannya memang sebuah bisnis itu harus dibangun kan memang nggak bisa juga kita nggak spare waktu yang banyak di situ, invest waktu. Nah, gimana Bu pembagian waktunya antara pekerjaan dan keluarga? Apakah Ibu ada satu komitmen tersendiri untuk pembagiannya atau bagaimana Ibu mengelola waktu sama keluarga? Iya. Waktu saya mulai serius di dalam pekerjaan ini, saya rasa semua pekerjaan butuh waktu yang cukup banyak kalau kita memang mau sukses ya. Bukan hanya di pekerjaan saya yang sekarang. Baik pekerjaan saya di toko dulu pun butuh waktu yang cukup banyak untuk kita mengelolanya gitu ya. Banyak. Dan pekerjaan di sini pun awal-awal saya bekerja di sini pun saya namanya merintis ya, itu butuh waktu yang cukup banyak. Jadi menurut saya sih kita benar-benar kalau misalkan kita sibuk banget gitu, anak dan suami kan waktunya pasti lebih berkurang ya dari kita ya. Cuman merasa kalau kita awal-awal bekerja dan kita butuh waktu yang cukup banyak, kita perlu menunjukkan kepada suami maupun anak bahwa kita benar-benar bekerja ini. Kita benar-benar serius bekerja. Jadi kita nggak main-main. Nah, yang kedua, mungkin kita tunjukkan hasilnya. Karena kalau kita bekerja serius, harusnya kan ada hasil. Atau misalkan kita bekerja di kantor atau bekerja sendiri kayak saya, itu kan ada hasil. Hasilnya kita tunjukkan sama mereka. Ya, ini loh hasilnya, layak nggak sih aku kerjain? Nah, kalau sudah layak, mereka sudah setuju, kita komunikasi sama mereka. Kita mulai arrange waktu, kita atur waktu. Karena dulu saya juga cukup kerepotan ya, karena saya mesti antar sekolah, jemput sekolah, kemudian antar les, jemput les. Pada akhirnya saya komunikasi sama suami. Ya, kalau begini terus, ini saya nggak maju-maju. Karena waktu saya habis di jalan buat antar jemput gitu. Nah, pada akhirnya waktu itu mungkin untuk punya sopir kita mikir ya.
penghasilan masih belum maksimal. Jadi akhirnya ya udah kita putuskan. Kita karena komunikasi, akhirnya kita memutuskan ya udah kita coba pakai sopir. Kita lihat hasilnya selama 6 bulan ini dengan pakai sopir gimana. Karena anak-anak saya kan cowok semuanya dua. Jadi yang antar sekolah sebagai sopir, kita ambil mobil, kita kredit satu mobil yang khusus buat antar les, jemput sekolah, jemput les, dan sopir. Jadi ada komunikasi. Nah, dengan komunikasi yang bagus, dengan kita tunjukkan hasil, dengan kita benar-benar suami dan anak-anak tahu bahwa kita benar-benar serius bekerja, kita merintis sesuatu yang nantinya juga kita pakai bersama, saya rasa mereka bisa ngerti. Mereka bisa ngerti, jadi ya. Iya. Berarti kalau aku boleh simpulin, Bu, berarti komunikasi dan dukungan dari keluarga itu penting banget ya, Bu, untuk keberhasilan Ibu. Penting. Dan yang utama, justru kita yang utama ya. Utama ya. Suami cemberut terus, suami marah. Ya, bisa nggak sih kita Diana sama Tari? Nggak bisa. Iya, benar. Oke, Ibu, kalau gitu saya masuk ke pertanyaan terakhir kita di hari ini ya, Bu. Nah, sebenarnya Ibu punya pesan apa sih yang mau Ibu sampaikan ya, khususnya kepada para agen-agen kita di luar sana ya, yang mungkin juga memiliki peran ganda ya, satu dia sebagai ibu rumah tangga, satu dia sebagai agen asuransi juga, agar bisa setidaknya sukses menjalani kedua-duanya atau work-life balance ya, keluarga sama kerjaan sukses seperti yang Ibu Lili rasakan saat ini. Boleh, Bu? Ya, pesan saya kepada agen asuransi wanita khususnya ya. Khususnya. Lanjutkan pekerjaan ini karena kita sudah di tempat yang benar, ya. Karena menurut saya pekerjaan ini pekerjaan yang sangat-sangat fleksibel dan sangat cocok untuk kita sebagai ibu rumah tangga, ya. Satu, kita bisa mengatur waktu secara fleksibel, kita bisa memilih, ya. Kalau misalkan keluarga saya lebih butuh waktu saya bisa memilih, saya ke sana dulu, gitu. Kalau misalkan sudah, saya balik lagi fokus di sini. Jadi pekerjaan ini menurut saya pekerjaan yang sudah sangat cocok untuk kita sebagai wanita, apalagi sebagai ibu rumah tangga yang punya anak-anak yang masih butuh penyertaan dari kita untuk sehari-hari mereka. Jadi ini udah benar banget. Yang kedua, paling enggak teman-teman di sini bisa mensupport sesama wanita yang mungkin mereka lagi bingung, mereka lagi punya banyak waktu lowong, mereka punya banyak hal yang pasti kita butuh untuk support mereka gitulah. Kita bisa support, benar-benar support kita juga untuk mereka menjadi lebih sukses gitu, di dalam hidupnya. Sukses bukan hanya di dalam karir, sukses bukan hanya di dalam sisi finansial, tapi mereka bisa sukses di dalam kehidupan secara balance gitu ya. Dengan keluarga mereka bahagia, anak mereka bahagia, suaminya juga bahagia, dan kita sendiri juga bahagia. Kita masih bisa ke salon, kita masih bisa shopping, kita masih bisa semuanya. Jadi pekerjaan ini pekerjaan yang sangat cocok untuk kita sebagai ibu rumah tangga dan wanita. Jadi menurut saya, kalau sudah ada di bisnis ini, lanjutkan dan bekerja maksimal. Iya. Luar biasa. Thank you banget ya Ibu Lili ya. Jadi intinya pembicaraan kita hari ini adalah kalaupun kita menjadi seorang wanita yang bekerja dan sebagai ibu rumah tangga, itu bukan merupakan hal yang mustahil ya untuk dua-duanya bisa sukses dalam waktu yang bersamaan ya, karena toh pun Ibu Lili udah merasakan kalau dia sebagai agen asuransi bahkan sekarang udah menjadi leader ya, jadi agen asuransi plus sebagai leader juga ya, plus sukses juga mendidik anaknya sampai dewasa ya Bu ya. Oke, Ibu Lili, thank you banget ya Bu atas waktunya hari ini ya. Iya, sebetulnya masih pengen banyak ngobrol ya, Tari. Diana, thank you juga. Iya. Terima kasih. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan ya Bu Lili ya ke part 2-nya ya, bincang-bincang bersama Ibu Lili ya. Iya. Oke.
Terima kasih banyak Bu Lili. Sukses buat Bu Lili semua dan tim. Oke, kalau terima gitu kasih. kalau gitu kita udahin dulu ngopi sambil kita ngobrol tapi sambil belajar kita hari ini bersama dengan Ibu Lili. Teman-teman boleh nanti saksikan di episode ketiga dan selanjutnya itu kita narasumbernya siapa lagi sih? Nah, teman-teman pantengin di iAnex-nya ya, karena ini akan kita update setiap minggu dan teman-teman bisa saksikan melalui iAnex. Kalau gitu, Ibu Lili terima kasih banget, Ibu Adiana juga ya sukses menjadi ibu dan menjadi seorang pekerja ya, dan selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pagi, Rica. Thank you. Thank you.